Makasih Ustaz. Kita mulai bicara di sini dari jam 1 lewat sedikit sampai jam 4:20 menit. Jadi kalau kuliah, ini kuliah maraton untuk 1 semester. Kalau kuliah 1 semester, berapa biayanya? Ini gratis. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas jeripaya kita semua. Amin. Meskipun begitu, tidak apa-apa kita saling memberi informasi atau berdialog, ya dibatasilah. Karena kalau mahasiswa itu di kelas tidak boleh terlalu banyak bertanya karena sudah lama. Mungkin sampai jam 5 batasannya. Termasuk saya ada catatan kemukakan di sini. Ada 4 saya catat. Saya dulu karena saya pegang mic. Ini kita ketawa-ketawa karena tadi serius. Ada 4. Yang tadi itu yang pertama saya catat pertama berkurban poligami. Yang poligami kebetulan dia katakanlah 2 istrinya. Istri pertamanya diketahui umum, tapi istri kedua ya tidak diketahui istri pertamanya. Tapi si suami ini berkurban juga, tidak diberitahukan. Jadi niatnya satu untuk 2 sasaran, yang pertama dan yang kedua. Tapi tidak diberitahukan yang pertama, bagaimana itu? Nakal suaminya ini. Dan itu banyak terjadi di masyarakat. Nanti mati suaminya baru ditahu, ada malah istrinya. 1. Yang kedua, kurban badal. Ada istilah badal kalau haji. Tapi ini bukan badal meninggal. Tapi dia tadi itu saya tertarik ini mencatat ini. Saya tertarik mencatat dan sepertinya tadi tidak boleh ya. Nanti sebentar jelaskan Ustaz. Kurban badal saya silakan meskipun bukan badal, tapi kita berniat kurban bagi keluarga yang sudah meninggal. Kemudian ketika kambing. Kambing atau keluarganya itu banyak. Lalu ada tadi dijelaskan tentang tidak bersunsung. Ya, ada tidak bersunsung. Jadi dia punya kambing. Bagaimana statusnya kalau yang seperti itu? Itu bisa terjadi. Kemudian ada tadi saya belum jelas dan pernah kami diskusikan di kelas. Ketika berkurban itu, apakah yang tidak boleh dipotong bulunya yang mau dikurban atau yang mau berkurban? Yang tadi itu karena yang di belakang selalu nyanya itu kembali ke orang yang berkurban kah atau binatangnya atau hewannya. Itu antara lain yang saya rekam banyak. Terus ada 3 pertanyaan tertulis ini. Ada yang langsung dari internet, sudah langsung masuk. Ini dari Bandung, langsung. Ada masuk tadi direkam di panitia. Saya bacakan. Ini dari Bandung. Coba bayangkan kita ini direkam seluruh, bukan Nusantara, dunia. Tapi baru Bandung yang masuk. Bila masing-masing anggota keluarga berkurban, sedangkan mereka masih dalam satu rumah, benarkah hal tersebut menyalahi sunnah, menyelisihi di sini, menyalahi sunnah dan termasuk pemborosan? Ya, itu. Terus yang kedua, yang mana lebih afdal, beli sendiri atau dibelikan untuk sembelihan kurban? Tadi sudah dijelaskan. Yang mana lebih afdal, hewan kurban disembeli di pondok pesantren, yang ditegakkan salat Idul Adha, yang laksanakan salat Idul Adha, atau di samping rumah yang jarak rumah ke pondok kurang lebih. Maksudnya ini berkurban tapi
di sana dia korbankan di panti, kira-kira begitu termasuknya. Jadi bukan dia serahkan. Terus yang ketiga, yang mana kayak lebih afdal, beli hewan kurban atau beli tanah kaplin di dekat pondok? Jangan kau main-main ya, ini serius kita main sini. Pertanyaannya lari. Ini makelar tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang mulia, apakah hukum berkurban dengan kuda? Kuda. Itu benar juga. Ini mungkin audiens atau astamit tidak usah bertanya karena sudah banyak ini. Ada yang mau bertanya? Sebentar saya jawab dulu. Mungkin ini aja sudah terwakili karena juga sudah 4:30. Silakan Ustaz. Baik, jadi saya jawab dulu. Mudah-mudahan saya tidak lupa semua pertanyaan tadi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terkait dengan pertanyaan pertama tadi masalah orang yang berpoligami. Ya, jadi mungkin ada dua sudut ya. Sudut tentang poligami dan sudut tentang kurbannya. Ya, masalah menikah adalah hal yang disunnahkan, hal yang disyariatkan. Dan bolehnya poligami juga adalah hal yang dibolehkan di dalam Al-Quran dan dibolehkan di dalam hadits Rasulullah, dan Nabi mencontohkannya, para sahabat mencontohkannya. Jadi adalah syariat, ya, tidak boleh diingkari. Ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan keadaan sebagian orang yang sembunyi-sembunyi, ya, itu adalah hal yang terkait, kalau dia menimbulkan kejelekan, maka itu adalah bias dari sebagian orang, perbuatan dari sebagian orang. Ya. Tentang hukum masalah, sepanjang dia menikah, ya, lebih dari menikah dua misalnya, itu adalah hal yang dibolehkan oleh syariat. Dan memang tidak ada dalam ketentuan di bab nikah, ya, menikah itu harus izin dari istri pertama, tidak ada ketentuan. Tapi ingat bahwa nikah juga terkait dengan catatan di sipil. Ya, ada catatan sipil dipegang oleh negara, itu juga penting. Karena itulah keterkaitan dengan status anak dalam hal warisan ke depan. Ya, anak ini ayahnya siapa? Ya, dan seterusnya. Ini yang menjadikan saya menasihati siapa yang ingin berpoligami, dia berpoligami dengan terang-terangan. Ya. Dan mengambil izin dari istrinya agar supaya tidak ada masalah. Ya, supaya tidak ada masalah. Sebab yang dimaksudkan adalah apa? Kebahagiaan, itu yang dimaksudkan. Ya, seorang berumah tangga menikah lebih dari satu adalah ketenangan dan kebahagiaan yang dimaksudkan. Ya, hal yang tidak bertentangan dengan mana ini, maka itu bertentangan dengan mana nikah yang diinginkan. Ya. Kemudian terkait dengan kurbannya, saya sudah terangkan bahwa kurban itu, ya, apakah istrinya, ya, dia nampakkan atau tidak dia nampakkan, sepanjang dia sudah niatkan untuk semuanya, maka insyaallah taala itu dianggap sebagai hal yang syah. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan masalah, ya, orang yang meninggal itu, saya sudah simpulkan bahwa kita tidak mengatakan tidak boleh. Ya. Sebab memang ada dalil yang menunjukkan bolehnya, dan sejumlah ulama membolehkan. Tetapi kita katakan yang paling afdalnya itu tidak dia lakukan. Paling afdalnya orang yang meninggal tidak dia sembelihkan untuk orang yang meninggal itu secara khusus. Tapi paling afdalnya orang yang meninggal diikutkan ke dalam kurbannya orang yang masih hidup. Itu yang paling afdalnya. Ini yang kita simpulkan tadi dalam pembahasan. Kemudian yang ketiga, etika berkurban, hewannya atau, ya, tentang etika berkurban itu, di situ disebutkan di dalam hadis, wa arada ahadukum ayyudhi, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih. Jadi kaitannya dengan orang, ya, bukan terkait dengan apa? Hewan sembelihannya. Ini betul ini, apa yang disebutkan oleh Bapak kita ini adalah hal yang fenomena dialami di masyarakat. Sebab banyak masyarakat kita, awas, tidak boleh dicabut bulunya, kambing ini, tidak boleh potong kukunya, dan sebagainya. Ya. Kalau memang dicabut bulunya, dipotong kukunya, membuat cacat, itu betul, tidak boleh. Membuatnya cacat. Jelas ya? Tapi, kalau dikaitkan dengan larangan, ini larangan terkait dengan siapa? Terkait dengan orang yang berkurban. Ya.
Terkait dengan orang yang berkurban. Kemudian pertanyaan yang dari Bandung, kalau setiap keluarga punya beberapa anggota keluarga semuanya berkurban, itu boleh saja. Bahkan itu kebaikan di atas kebaikan. Setiap orang berkurban. Ya. Itu adalah hal yang bagus, hal yang afdal. Ya. Dan 5 orang misalnya ayah ibu dia punya 3 anak, beli 5 kambing, setiap orang 1. Masya Allah itu adalah hal yang lebih afdal dan lebih baik. Ya. Sebab ini adalah maksud yang dimaksudkan adalah ibadah. Dan kita sebutkan tadi kata cukup. Ya, kita katakan seekor kambing cukup untuk apa? Untuk 1 keluarga. Ya, kata cukup ini bukan menunjukkan keharusan, kemestian, tapi menunjukkan batasan minimal yang menunjukkan syahnya. Ya. Kemudian yang mana lebih dibelikan sendiri atau beli ya, sendiri atau dibelikan? tidak diragukan kalau dia membeli hewan kurbannya sendiri dengan uangnya sendiri itu lebih afdal tentunya. Sebab dari jerih payahnya dan sesuatu yang terkait dengan ibadah, terkait dengan sedekah, kapan datang dari jerih payahnya sendiri, apalagi jerih payahnya itu berat dia dapatkan, ya, dia berinfak, maka itu akan lebih utama dan lebih afdal. Dan ada kaidah umum ditunjukkan oleh banyak dalil, ya, dan ada dalam sebagian hadis juga, inna 'idhamil jaza ala qadar 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya keletihan ujian di dalam dia menjalani ibadah tersebut. Ya. Terus yang mana lebih afdal, di pondok atau di panti asuhan atau di dekat? Ya. Tentang masalah menyembelih, kalau misalnya penyembelihan dilakukan di lapangan, maka itu lebih utama. Sebab ini adalah simbol Islam. Yang dimaksudkan adalah orang menyaksikan, ya. Kemudian datang ke situ orang-orang yang perlu, orang-orang yang butuh mengambilnya. Dan ini menunjukkan kebersamaan kaum muslimin. Ya, kebersamaan kaum muslimin. Ya, karena itulah syariatnya dilakukan di tempat yang terbuka. Kalau misalnya dari kemaslahatan dilakukan di dekat rumah atau di pondok pesantren, boleh-boleh saja. Ya, sepanjang itu adalah hal yang nampak, ya, dan simbol yang ditegakkan pada hari itu. Jadi ukurannya ini adalah simbol Islam, ini yang ditegakkan. Sama ya di pembahasan zakat fitri. Ya, di pembahasan zakat fitri, ya, zakat fitri itu dikeluarkan dengan beras. Supaya nampak beras ini dibawa ke sana sini diserahkan. Sebab dia adalah simbol Islam dinampakkan. Simbol Islam yang dinampakkan. Demikian. Terus yang mana lebih afdal, beli hewan kurban atau beli tanah kapling di dekat pondok? Ya. Tentang masalah yang mana lebih afdal, dia membeli hewan kurban atau beli tanah kapling. Ya, ini tergantung kepada hajat dan keperluannya. Ya, seorang misalnya yang tidak punya tempat tinggal, dia ada kewajiban untuk menafkahi anak dan istrinya. Mungkin dia membeli tanah, itu lebih wajib baginya daripada apa? Daripada berkurban. Sebab terkait dengan kewajibannya. Jadi saya tidak tahu yang bertanya ini kadang ya tanah kapil ini lebih afdal, kadang kurban lebih afdal. Tergantung siapa yang bertanya. Ya. Dan keadaan orang yang bertanya. Baik. Yang terakhir, apa hukum berkurban dengan kuda? Ya, tentang masalah berkurban dengan kuda, telah kita sebutkan bahwa berkurban itu hanya syah dengan hewan ternak atau 3 jenis hewan ternak. Ya. Unta, sapi dan apa? Sapi dan kambing. Adapun kuda tidak terhitung unta, tidak terhitung sapi dan tidak terhitung kambing. Ya, jelas ya? Kalau begitu dia bukan dari hewan yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, wallahu taala alam. Apakah boleh hewan kurban nanti dibeli pada tanggal 10? Ya, tentang masalah membeli, kapan dia membeli? Ya boleh saja dia membeli. Kapan saja, tanggal 10 dia beli, boleh. Tapi kalau saya misalnya mau beli tanggal 10, niat sudah ada sekarang, saya tidak boleh memotong kuku dari sekarang. Jelas ya? Bukan saya miliki dulu hewan, baru saya kena larangan, tidak. Panjang niat, yang dimaksudkan niat. Sebab Nabi berkata, wa arada ahadukum. Dan salah seorang dari kalian berkehendak. Ya. Disandarkan pada kehendak, bukan disandarkan pada adanya hewan kurban. Jadi sudah ada keinginan. Saya ingin berkurban misalnya. Ya. Saya ingin berkurban. Nanti tanggal 10 baru saya beli misalnya. Boleh saja. Tapi saya tidak boleh memegang. Tidak boleh memotong kuku, cukur rambut. Kalau sekarang misalnya saya belum punya duit. Ya. Saya belum punya kemampuan sekarang. Saya lihat nanti kalau saya ada kemampuan, insya Allah saya berkurban. Ini belum namanya. Sebab dia belum apa? Belum punya kemampuan. Ya, baru niat mau. Ya, belum lagi dia apa? Pasti untuk berkurban. Jelas ya? Baik. Terus
Apa boleh memberi bagian dari kurban pada orang yang membantu menyembelih? Atau tapi ini bukan tukang potong. Ya. Ya, kalau dia membantu menyembelih, dia diberi sebagai hak orang yang lainnya, sama dengan orang yang lainnya dia perlu atau dia tetangga diberi. Ya, dia diberi. Adapun kalau dia walaupun datang dengan nama hanya membantu, diberi karena dia membantu, itu namanya sama memberi upah. Ya. Kalau dia membantu ingin diberi upah, maka diberi upah dari selain kurban, walaupun dia datang membantu. Jadi yang dimaksudkan bahwa hewan kurban itu murni untuk dimakan sendiri atau diserahkan dibagikan kepada orang miskin atau kepada tetangga. Ya. Adapun terkait dengan penyembelihan, terkait dengan orang yang membantu dalam menyembelih, ingin diberi upah, tidak boleh diambil dari hewan sembelihan. Ya, terakhir, bagaimana kalau hari Arafah berbeda di Mekah dengan di sini? Ya. Mana tanggal 10? Ya, tentang hari Arafah. Hari Arafah itu bukan terikut dengan Arafahnya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan puasa harinya, ya, dan hari itu tanggal 9 Dzulhijjah, dan 9 Dzulhijjah itu ditentukan dengan penentuan masuknya bulan. Jadi ini kembali kepada di pemerintah kita. Kalau pemerintah kita menetapkan misalnya, ya, berdasarkan ruqyat hilal, perhatikan ya, berdasarkan ruqyat hilal mereka tetapkan misalnya hari Arafah hari Senin. Ternyata di Saudi pemerintahannya menetapkan hari Selasa. Maka kita di Indonesia karena sesuai ruqyat kita harus pada hari apa? Hari Senin. Ya. Sebab yang dimaksudkan adalah tanggal 9-nya, bukan manusia berada di mana? Di Arafah. Kalau misalnya tidak ada orang di Arafah berarti tidak puasa. Hah? Dan ini pernah terjadi dalam sejarah, pernah sekali. Ya. Waktu itu ada di sekitar Mekah, ya, terjadi kericuan yang menghambat mereka masuk ke Mekah. Sehingga tidak ada yang haji pada tahun itu. Tidak ada yang haji pada tahun itu. Jadi kalau terjadi keadaan seperti itu, ya, terjadi keadaan seperti itu, berarti tidak ada yang puasa Arafah. Tidak. Jadi yang dimaksudkan adalah harinya. Ya, yang dimaksudkan adalah harinya. Ya, wallahu ta'ala alam. Ternyata masih ada dua. Ini terakhir ya. Ya, ini sama di Madinah dan Mekah halaqah melalui kertas, bukan bertanya langsung. Bagaimana hukumnya tukang ramal menyembelih kurban? Tukang ramal menyembelih. Ya, tentang orang yang menyembelih, setelah kita sebutkan salah satu dari syaratnya, dia adalah seorang muslim atau kitabi. Ya. Tukang ramal ini saya tidak paham apa yang dimaksud tukang ramal. Kalau dia yang dimaksud adalah dukun, atau orang yang menganggap tahu ilmu yang gaib, maka orang yang menganggap dirinya tahu ilmu yang gaib, ini di dalam Al-Quran dianggap sebagai orang yang bukan muslim. Dia bukan muslim, bukan juga kitabi. Maka kalau dia bukan muslim, bukan kitabi, musyrik, maka ini sembelihannya tidak syah. Sembelihannya tidak syah. Ya. Ini hukum umum ya, dan saya tidak bertanggung jawab kalau ada yang menerapkan pada orang tertentu. Sebab penerapan hukum umum pada orang tertentu itu belum tentu. Ya, belum tentu. Baik. Jadi kadang dikatakan ini benarkah dia peramal? Nah, itu harus dilihat apa yang dia lakukan, ya, apa yang dia kerjakan, ya, baru dilihat. Tapi kalau memang benar dia peramal, mengaku tahu ilmu yang gaib, maka ini dianggap keluar dari Islam. Dia bukan muslim, bukan pula kitabi, karena itu sembelihannya tidaklah halal. Terakhir, apakah takbir, tahlil muqayyad mengganti kedudukan zikir-zikir sesudah salat atau dibaca setelah zikir-zikir salat? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi masalah takbir, tahlil dan tahmid itu yang dibaca setelah salat itu tidak menggantikan zikir. Zikir tetap ada. Ya, zikir tetap ada. Jadi kalau imam tergantung imamnya, dia ingin mulai dengan takbir dulu, baru dia zikir, silahkan boleh. Dia ingin zikir dulu kemudian takbir juga boleh. Sebab semuanya, apapun yang dia lakukan sebelum zikir atau setelah zikir, semuanya teranggap setelah sholat. Semuanya teranggap setelah sholat. Ya. Dan insya Allah itu adalah suatu hal yang baik. Ya. Punya arti dan makna, sangat menampakkan syiar Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan taufik dan rahmatnya kepada kita semua,
dan memberikan kepada kita semua kesempatan untuk menyontong hari-hari yang akan datang dengan amalan-amalan ibadah yang mulia ini. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendulang pahala yang sebanyak-banyaknya dari bulan Dzulhijjah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ini mungkin yang ingin atau yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, dan saya berharap mudah-mudahan ada manfaatnya, serta saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin, mengenai kesimpulan-kesimpulan dari pembicaraan tadi sepenuhnya diserahkan kepada mustami'. Dan banyak sekali hikmah yang bisa kita petik di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.